Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini, izinkan saya menyapa, menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan kita baca bersama di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Para sahabat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah berdamai dengan kelemahan kita. Bapak Ibu Saudara kekasih, ketika kekuatan itu bukan jawabannya, pernahkah saudara merasa tidak cukup kuat untuk menghadapi pergumulan hidup? Mungkin saudara sudah berdoa, berpuasa, bahkan menangis dalam keheningan malam, berharap mujizat datang. Namun jawaban Tuhan bukan iya, melainkan cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dalam kelemahan justru kita menemukan kuasa yang tak berasal dari diri kita, melainkan dari Tuhan. Inilah pengalaman rohani Paulus, dan kiranya itu menjadi kekuatan kita semua pada pagi hari ini. Pesan Tuhan bagi kita pagi hari ini adalah yang pertama, kasih karunia adalah jawaban Allah atas kelemahan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagiku. Kata cukup dalam bahasa Yunani arke, atau dalam bahasa Yunani bukan berarti pas-pasan, tetapi memiliki makna mencukupi secara aktif dan berkelanjutan. Artinya kasih karunia Tuhan tidak hanya memenuhi kebutuhan sesaat, melainkan menopang secara terus-menerus, bahkan dalam penderitaan yang berkepanjangan. Rasul Paulus tidak menerima pengangkatan penderitaan secara langsung, tetapi ia menerima sesuatu yang lebih besar, kasih karunia yang menopang, menghibur, dan menguatkan. John Stott pernah menulis, kasih karunia Allah bukan hanya pengampunan dosa, tetapi kuasa yang diberikan kepada orang berdosa untuk hidup dalam kekudusan dan ketekunan. Dalam konteks ini, kasih karunia bukanlah teori teologis, melainkan energi ilahi yang bekerja dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam penderitaan. Pesan Tuhan yang kedua adalah kelemahan adalah tempat kuasa Kristus nyata bekerja. Para sahabat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Istilah kuasaku menjadi sempurna menggunakan kata Yunani teletai, yang berarti dibawa kepada kepenuhan atau dibawa kepada tujuan. Kuasa Allah tidak bekerja secara maksimal ketika kita merasa kuat, melainkan ketika kita mengakui ketidakberdayaan kita. Di dunia ini kelemahan dianggap sebagai kegagalan. Namun dalam kerajaan Allah, kelemahan adalah kanvas tempat Tuhan melukis karyanya yang terbesar. Seperti lilin yang tidak dapat menyala jika tidak dibakar, demikian juga kuasa Kristus tidak menyala dalam hidup kita sebelum kita rela dibakar oleh kelemahan, penderitaan, atau ketidakberdayaan. Amin.
Biarlah kiranya firman Tuhan yang singkat di pagi hari ini menopang, memberkati, memotivasi, bahkan beri kekuatan kepada kita ketika kita semua merasa lemah dan tidak berdaya. Yakin di dalam seluruh aspek kehidupan kita, di seluruh alur cerita hidup kita, yakin dan percaya ada tangan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu merendah karyanya yang indah dalam hidup kita, hingga pada akhirnya kita akan mampu memahami dan melihat bahwa Allah turut bekerja di dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Sebab itu, mari kita jalani hari ini penuh semangat, sukacita. Tantangan pergumulan tetap ada, tetapi bersama dengan Tuhan kita akan dimampukan untuk melewatinya sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong. Tuhan Yesus berkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Salam, haleluya, amin.